Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani wa salasun iku hadis kang kaping pindho lan 30. An Abi Sa'id Sa'id bin Malik bin Sinan al-Hasrani saking Abi Sa'id yaiku Sa'ad putrane Malik putrane Sinan kang bangsa Hasrat radhiyallahu an. Anna Rasulullah qala seduhune kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku dawuh sapa kanjeng Rasul la darara wa la dirara ora ono larat iku kana lan ora ono gawe larat iku kana. Rawahu Ibnu Majah wa Dzulqutni wa ghairuhu huma musnad wa rawahu Malik fil Muwatta'i an Amr bin Yahya an abihi an Nabi mursalan fa asqata Aba Sa'id. Nyritake iki hadis saka Imam Ibnu Majah lan Imam Dzulqutni lan iyane Imam Ibnu Majah lan Dzulqutni hadis musnad lan nyritake iki hadis saka Imam Malik ing dalam kitab Muwatta saking Amr bin Yahya saking bapak Amrin saking Kanjeng Nabi Muhammad. Hadis mursal mongko angguburake saka rawi ing Abu Sa'id wala turuku yuqawi ba'daha ba'dah dan iku tetep ngaduwe hadis utawi pira-pira dalam kang nguatake apa setengah huruf ing setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani wa salasun, hadis yang ke-32. An Abi Sa'id, diriwayatkan oleh Abi Sa'id Sa'di ibni Malik, namanya Sa'di ibni Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad, la darara wa la dirara. La doror wala diror, tidak boleh membuat mudarat terhadap diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain. La doror, tidak boleh membuat bahaya terhadap diri sendiri, wala diror, dan tidak boleh membuat bahaya kepada orang lain. La dororo, tidak boleh merugikan diri sendiri, wala diroro, dan tidak boleh merugikan orang lain. Ada juga sebagian ulama menafsirkan la dororo, tidak boleh membuat mudarat bahaya merugikan yang tidak disengaja. Walau diroro, tidak boleh membuat mudarat bahaya merugikan orang lain dengan sengaja. Ada dua versi. Yang intinya la doror wala diror, intinya penegasan bahwa tidak boleh membuat mudarat, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Maksudnya gitu. Contohnya apa? Ada juga dalam fikih boleh membuat doror, boleh. Ada yang mengizinkan. Contohnya tentang had, tentang kisos, boleh. Misalkan seorang pencuri sudah melampaui nisabnya, potong tangan, potong tangan, membuat mudarat sama si pencuri, tapi itu menegakkan hukum, menegakkan keadilan atau menegakkan syariat Islam.
Itu berlaku di negara Arab. Potong tangan, jadi seorang pencuri membuat mudarat sama orang tapi diizinkan, diperbolehkan. Ada juga bagi penzina yang belum ghairu muhsan, yang belum menikah, cambuk 100 kali. Bagi penzina, baik laki-laki maupun perempuan yang masih belum menikah, ghairu muhsan, itu dicambuk 100 kali pakai rotan di depan umum, dipertontonkan. Walaupun kisos tangan itu dipertontonkan di depan umum, itu sampai sekarang pun berlaku di negara Arab Saudi, di negara yang berlandaskan syariat Islam. Potong tangan setiap hari Jumat di Masjid Qisas di Jeddah. Misalkan kalau pas umroh, pas haji, sempatkan melihat ke sana. Ingin tahu kayak apa sih dipotong tangan itu? Dipraktekkan di sana. Kayak mobil tahanan itu dibawa, di situ dipasung tangannya. Biasanya kan kalau orang gila kakinya yang dipasung, itu tangannya yang dipasung. Tangannya masuk ke sebelah, orangnya di sebelahnya lagi, jadi nggak kelihatan tangannya itu. Orang-orang langsung jedek, potong, pudul tangannya. Makanya jangan nyolongan ya. Untung masih di kisos di dunia. Kalau di kisos di akhirat, yang lamanya 1 hari di sana sama 1000 tahun di dunia. Berapa lama sampai potong tangannya, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Terus bagi penzina yang ghairu muhsan itu juga dicambuk 100 kali. Kadang waktu dicambuk ke yang 50, kadang udah semaput, bahkan ada yang mati. Berarti cambuknya luar biasa, pakai rotan, jeder sampai 100 kali. Ada yang 70 kali mati. Terus rajam itu muhsan bagi yang sudah menikah, dirajam. Misalkan seorang perempuan sama perempuan yang sudah menikah ketahuan berzina dengan laki-laki yang sudah menikah, dirajam. Rajam itu digali lubang, terus dimasukkan orangnya itu, tinggal kepalanya aja. Habis itu dilempari batu sampai mati. Sampai mati. Biasanya yang ngambil alih pertama kali keluarganya yang merajamnya. Ada sampai sekarang di Arab Saudi. Kan kalau kendel disuting itu rajamnya. Buat contoh ya, sampai enggak neko-neko, harus setia ya. Jadi laki-laki itu harus setia. Setiap tikungan ada. Gak boleh, harus setia. Sampean buat pegangan tuh video, gak masalah.
bagi pemerkosa digantung kepalanya, digantung, ada yang ditarik ke atas sampai gelap nggak bisa nafas, ada yang lehernya dikasih tali terus panci aneh itu yang dibuka, akhirnya jatuh ke bawah, patah lehernya, mati. Itu boleh. Ada juga yang diperbolehkan, misalkan mudarat tapi diperbolehkan itu seperti asap kendaraan sepeda motor atau mobil. Tapi ada juga sebagian ulama menyarankan kalau beli mobil itu beli yang bensin, jangan yang solar, karena mudaratnya kalau yang solar itu lebih banyak karena asapnya keluar full. Terus ada lagi mudarat yang diperbolehkan, itu aja dulu contohnya ya. Terus yang nggak diperbolehkan mudarat itu sepele tapi nggak diperbolehkan, misalkan sampai ngobong bakar sampah terus anginnya ke tetangga, itu nggak boleh, dilarang sama Kanjeng Nabi. Bakar sampahnya ada sampah plastik, sampah daun, ranting, terus anginnya menuju rumah tetangganya, membuat kotor, terus membuat sesak, membuat kotor tetangganya karena dibawa angin. Hasil yang dibakar itu membuat rusuh, sudah membuat mudarat, juga membuat rusuh, nggak boleh merugikan orang lain, membuat mudarat sama orang lain, itu nggak boleh, membahayakan juga bagi pernafasan. Terus perih juga kan, perih kalau sampai ngopong tuh perih. Kalau asap rokok Pak, asap rokok ini termasuklah doror, termasuk nggak boleh asap rokok, kecuali ada community. Misalkan sampai merokok di bis itu nggak boleh. Biasanya di tempat restoran atau tempat rekreasi itu ada gazebo atau tempat untuk merokok. Jadi komunitinya itu sampai ikuti. Kalau di tempat umum nggak boleh. Di restoran sampai merokok jedal jedul. Mas nggak boleh mas. Rokokku dewe kok. Uangku dewe. Iya tapi asapnya sampean ini ada anak kecil, ada ibu hamil misalkan, nggak boleh dengan alasan apapun, nggak boleh. Pokoknya yang membahayakan baik pada dirinya maupun orang lain itu nggak boleh. Homer, mabuk, nggak boleh. Apalagi ekstasi, apalagi Inex, yang gini tuh Inex nggak boleh. Terus temannya juga dikasih, pas lagi jagongan temannya dikasih minumannya misalkan, itu nggak boleh. Doror, la doror wala diror, baik disengaja maupun tidak
disengaja nggak boleh. Apalagi contohnya membuat bahaya orang lain, sampai naik sepeda motor ngebut di luar batas kecepatan, ya kan? Ngebut wong itu membahayakan diri sendiri juga orang lain. Nggak boleh ngebut. Mau kemana kok terburu-buru? Kalau terburu-buru berangkat kemarin ya, atau berangkat subuh kan, nggak usah terburu-buru. Lambat Pak, terburu-buru ya berangkat subuh aja biar nggak terburu-buru, atau berangkat kemarin gitu kan. Nggak boleh. Terus Homer tadi setelah mabuk terus membuat kisruh, itu nggak boleh. Udah mudarat buat dirinya, buat kesehatannya juga kisruh orang. Setiap ada yang lewat digodain, nggak boleh. Terus kata pendapat ulama satunya, la doror juga dimaknai tidak disengaja. Tidak disengaja membuat mudarat, membuat bahaya, tidak sengaja, atau merugikan orang lain, tidak disengaja, nggak boleh. Apa yang tidak disengaja itu? Membuat mudarat atau merugikan orang lain, tidak disengaja. Kalau di sini saya lihat dari perawi yang ada 3 atau berapa ini, itu biasanya tentang pembangunan rumah atau teras rumah. Sekiranya mengganggu tetangga itu nggak boleh. Membuat tetangga pengap, dihalangi, nggak boleh. Kalau tidak disengaja, apalagi diniatin tak bangun full biar tetangga nggak dapat cahaya, tak bangun lantai 3 biar tetangganya nggak dapat angin, malah nggak boleh, haram. Terus bakar sampah tadi juga kan nggak sengaja juga, bakar sampah dikira anginnya nggak datang, jadi asapnya langsung ke atas, ternyata anginnya datang, itu nggak sengaja. Atau bahkan diniatin bakar sampah biar asapnya masuk ke tetangga. Nggak boleh. Dikumpulkan sampah 1 bulan terus dibakar. Ya kalau nggak, anginnya terus berbalik ke rumahnya, terus kebakaran rumahnya, siapa yang rugi? Dirinya sendiri juga rugi, orang lain juga membuat kaget. Terus juga sekarang pom bensin mini banyak sekarang kejadian, banyak yang meledak. Kenapa? Penjualnya sambil ngerokok, sambil nyalain HP. Nggak boleh. Masa ngisi bensin sambil ngerokok itu. Awalnya ada kejadian tuh di Facebook itu kan, akhirnya kebakaran. Bukan cuma di pom besar, pom mini pun juga sama, karena sifatnya api itu ini ngejar itu sama api itu loh, nyambar langsung. Jadi nggak boleh main ponsel sampai misalkan ngisi di pom bensin, nggak boleh main ponsel, taruh ponselnya itu selan di plan itu loh, gambar pesawat itu loh, kalau mau masuk ke pom bensin itu biar nggak aktif semua sinyalnya, biar terputus.
Karena yang bahaya sinyalnya itu. Saya nggak main HP Pak, tapi tetap meledak. Iya, sinyalnya itu pas ada telepon kan aktif ya. Jadi membuat reaktif, nanti kebakar. Kalau di zaman jahiliyah dulu orang nikah terus cerai, jadi sudah mau habis masa iddahnya. Masa iddah berapa hari mas? Berapa bulan? Masa 3 bulan? Masa 4 bulan? Sampai nggak pernah menikah mas. Udah bicara cerai. Kebiasaan orang jahiliyah dulu. Diniatin membuat doror bagi istrinya kan. Dulu kan nggak ada aturan. Wanita dulu nggak ada harganya dulu wanita itu. Dengan datangnya Islam, baru wanita itu dimuliakan. Nggak boleh selepas aku, nggak boleh nikah lebih dari 4 orang. Nikah baru 2 udah viral, kan? Nikah baru 3 sudah viral. Nikah itu membawa berkah juga, membawa mudarat juga, iya. Nikah 3, 4, di situ istrinya ditinggal, mati maksudnya. Kan kasihan istrinya, ya. Kasihan istrinya itu, apalagi punya anak, anaknya kecil-kecil, kasihan. Dibuat kebanggaan. Kawin cerai. Ada dari zuriyah Nabi itu kelakuannya yang kawin cerai itu Sayyidina Hasan, cucu Kanjeng Nabi. Kelakuannya itu kawin cerai. Akhirnya sama istri mudanya diracun. Makanya jangan terlalu percaya sama istri muda. Cukup istri tua tapi dimudahkan terus, dirawat. Ini surat Al-Baqarah misalkan. At-talaqu marratan. Jadi cerai itu hanya boleh dua kali. Fa imsakum bima'ruf. Kalau sampean masih kasihan sama istrinya, masih kasihan, ya rujuk lagi dengan cara yang baik. Au tasrihun bi ihsan, atau diceraikan dengan cara yang baik. Biasanya kalau zaman jahiliyah dulu seperti itu. Kalau sudah mau habis masa iddahnya dirujuk lagi biar dia nggak nikah sama orang lain. Habis itu dicerai lagi, dibuat tersiksa perempuan. Itu zaman jahiliyah. Terus diberi aturan sama Kanjeng Nabi melalui Quran juga. Fa in talaqaha, apabila sudah menceraikannya, maksudnya 2 kali itu, fala tahillu lahu, maka tidak halal baginya untuk rujuk kembali. Jadi kalau udah cerai, sudah ditalak dua kali, rujuk cerai, sudah gak halal untuk rujuk yang ke-3 kali. Mim ba'du hatta tangkiha zaujan ghairu, sampai istrinya itu nikah lagi dengan orang lain. Sampai nunggu kapok ya. Istrinya setia, pelayanannya luar biasa, sama sampai dicerai karena tergoda sama yang muda-muda misalnya. Iya Pak, istri saya gendut, dulu kurus seksi, sekarang gendut. Tapi kan walaupun kayak bus, tapi kan
supirnya kan Mercy. Cari yang Mercy ternyata dapat bemo kan. Tapi yang namanya nafsu, walaupun kayak bemo kelihatannya Mercy, namanya nafsu seperti itu. Kalau nafsu dituruti, kambing pun dibedai jadi cantik. Udah sifat dasar manusia seperti itu. Walaupun wanita seluruh dunia yang cantik-cantik sampai nikahi, tetap aja kurang. Tetap aja ada yang lebih cantik menurut nafsu seperti itu. Ya akhirnya seperti itu. Kambing pun kelihatan cantik akhirnya. Ada kelainannya. Jadi nggak boleh ya. Setia, harus setia. Di balik kehebatan seorang suami, karena ada orang hebat, yaitu istri di belakangnya itu. Katanya Pak, istri itu adalah pembuka rezeki. Semakin banyak pintunya akan rezekinya semakin banyak. Maksudnya bukan gitu. Pembuka rezeki itu maksudnya pembuka gerbangnya itu banyak. Gerbang, bukan pintu-pintu kecil, pintu-pintu gerbang yang besar gitu loh. Jadi satu kali buka rezekinya sampai lancar. Makanya kemarin itu dijelaskan tentang kalau sampean ahli tahajud, istrinya insyaallah ahli tahajud. Litoyibu, laki-laki yang baik, jodohnya perempuan yang baik. Lilhobisu, laki-laki yang tidak baik, jodohnya perempuan yang tidak baik. Enggak Pak, ada teman saya itu sabar, istrinya cerewet Pak. Ini memang gandengannya, istrinya cerewet, suaminya sabar. Kalau sama-sama cerewet, enggak jodoh namanya itu. Enggak Pak. Kalau istrinya itu sabar, suaminya nakal Pak. Memang jodohnya seperti itu. Terus siapa yang mau mendoakan kalau enggak istrinya? Akhirnya kalau sama-sama sabar, itulah yang dinamakan jodoh. Bukan hanya perbedaan yang membuat kita berantem, bukan cuma perbedaan yang membuat kita bertengkar, tapi juga persamaan kadang membuat kita bertengkar. So, kalau beda kan biasa Pak, beda pendapat, beda haluan, beda duluan, membuat bertengkar. Kok bisa? Persamaan kok sama kok membuat tengkar, kok bisa Pak? Kan sudah sama misinya. Wanita kebanyakan seperti itu. Kalau suaminya sama, nah itu bertengkar namanya. Dua wanita kalau suaminya sama bertengkar. Paham? Sama-sama Pak A suaminya, ya bertengkar. Loh, suamimu siapa? Pak A. Loh, suamiku itu. Wah, sama-sama. Kadang yang sama juga menimbulkan pertengkaran. Tidak harus yang beda. Yang sama pun menimbulkan pertengkaran. Terus juga yang viral kemarin itu bukan mudarat, itu tidak merugikan. Karena istri pertamanya memang mandul, gak bisa memberi keturunan selama 12 tahun. Terus suami dipaksa nikah lagi, Mas, siapa tahu panjenengan dapat keturunan. Ikhtiar, suaminya nggak mau, masih ke rumah sakit, masih berobat sampai 12 tahun, dipaksa sama istrinya, akhirnya mau. Terus viral
viral. Bukan kebahagiaan itu, sebetulnya kesedihan itu. Rakar sedih sebetulnya. Tapi dibuat TikTok, dibuat ini seolah-olah berbangga dengan beristri lebih dari satu. Tidak sedih dia sebetulnya. Gak punya keturunan, bayangkan ya. Gak punya keturunan selama 12 tahun. Berobat ke sana kemari gak bisa. Merugikan, tidak ada yang dirugikan. Kalau dalam berkeluarga itu gak ada merugikan satu sama lain, support satu sama lain. Ada kekurangan pasangannya, suaminya atau istrinya, disupport. Sama halnya nyupportnya seperti waktu pertama bertemu misalkan. Kalau pertama bertemu atau pas lagi manten anyar berjalan terus kesandung batu, aduh hati-hati yang pertama pas anyar-anyaran, hati-hati yang setelah 5 tahun kesandung gak lihat dah, wah dibentak-bentak istrinya. Gak boleh, harus sama. Ngasih contoh, menegur istri atau menegur suami sama halnya pas waktu anyar-anyaran itu. Ma, jangan boros-boros, sekarang masa pandemi, ini jualan kurang lancar, pabrik pada tutup. Jangan dibentak-bentak istrinya tuh. Gak mikir ah, gak punya otak kamu. Sekarang musim pandemi nih, wah gitu gak boleh. Ya apa yang gak punya otak, wah kayak udang nantinya. Sama-sama gak punya otak, gak boleh. Harus diingat-ingat masa-masa indah, masa-masa kejayaan harus diingat. Apalagi sekarang musim pandemi, sangat-sangat berlaku ini hadis la darara wa la dirar, sangat-sangat pas pada musim pandemi. Jadi kalau kita merasa bahwa kita itu sedang flu aja, nggak usah yang lain, flu aja, udah pakai masker kemana-mana. Jangan diniatin, nggak pakai masker biar orang-orang ketularan, nggak boleh ya. Nggak boleh membuat mudarat pada dirinya dan membuat mudarat pada orang lain, itu tidak boleh. Sampai juga gitu, aku sehat kok, aku tiap hari olahraga, lari pagi misalkan, aku senam pucu-pucu misalkan, senam samba goyang-goyang misalkan, nggak usah pakai masker, itu nggak boleh, membahayakan diri, itu tidak boleh. Apalagi kita sakit, mas jangan deket-deket mas, bilang ke temannya gitu, aku lagi flu, apalagi kena COVID, tambah nggak boleh. Biar bukan cuma aku aja yang kena, biar semua kena, nggak boleh. Sampai ludah di sembarang tempat, terus piringnya diludahi semua teman-temannya sama sampean, akhirnya kena semua, haram, nggak boleh. La darara wa la dirar, tidak boleh membuat mudarat, membuat bahaya atau merugikan orang lain, wala dirara, dan tidak boleh membuat mudarat atau merugikan atau membahayakan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.